Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menonton video Ustaz yang menyatakan boleh bertahlilan. Ya memang tahlil itu boleh. Yang bilang tahlil itu nggak boleh siapa? Cuman sebelum kita membahas jauh tentang tahlil, kita tidak bahas dari sisi bahasa Arabnya. Yang kita bahas di sini maksud orang menyebutkan tahlil itu apa? Nah, kau udah pernah tahlil katanya kan? Orang nanya itu orang maksud orang apa? Mendoakan si mayit agar si mayit itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pengambilan kita mengatakan boleh? Islam ini merujuk kepada Quran dan hadis. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 19 Allah mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada ilah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Terus Allah melanjutkan, "Wastaghfir li dzanbika." Mintalah ampunan untuk dosamu. Terus dosa orang mukmin dan dosa orang mukminat. Artinya apa? Allah melarang kita berdoa untuk keselamatan diri kita saja. Harus juga kita doakan untuk keselamatan orang mukmin juga. Rasul juga mendoakan sahabat yang di Baqi. Lihat hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ayat itu turun, ayat itu tidak menjelaskan tempatnya di mana. Allah tidak khususkan berdoa itu di mana. Maka memanage tempatnya itu kita sendiri. Di rumah boleh nggak mendoakan orang meninggal itu? Boleh. Boleh. Ada diberilang dalam Quran di rumah boleh? Nggak ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena nggak dikhususkan tempatnya. Udah kan? Nah, perlu kita tanya lagi. Di rumah duka boleh nggak? Boleh. Boleh. Kan begitu? Boleh. Ada dibilang dalam Al-Quran di rumah duka boleh? Ya, ada. Kenapa kita bilang boleh? Karena tidak dikhususkan Allah tempatnya. Gitu. Jadi kalaulah boleh, berarti sholat maghrib boleh juga lah kita bikin 5 rakaat, Ustaz. Maksudnya? Ya itu kan ibadah juga. Apa bedanya sama tahlilan? Sama-sama enggak dicontohkan Nabi. Tahlilan enggak dicontohkan Nabi. Bagaimana itu? Nabi tidak mencontohkan tahlilan. Ya. Yang enggak dicontohkan Nabi tahlilan yang bagaimana? Karena tadi sudah kita jelaskan maksud tahlilan itu apa. Apakah Nabi tidak pernah mendoakan mayit? Ternyata dalam Riyadhus Shalihin ada. Lihat aja di sana. Jangan saya juga yang nunjukkannya. Kemudian kita lihat perintah Allah dalam Al-Quran surat Muhammad ada. Yang enggak dicontohkan Nabi ini tadi ngumpulnya sama enggak sama sholat? Kita kalau nanya jangan main kepala bocor. Ya kan? Kalau ember bocor diisi air gimana airnya? Ya, kalau kepala bocor takutnya hilang otaknya. Makanya kalau nanya gitu harus jelas. Apa bedanya sholat maghrib? Ya, 5 rakaat dengan tahlilan? Ya beda. Kalau sholat udah jelas tuntunannya ada. Tuntunannya ada. Coba lihat kitab Matan Arba'in hadis nomor 30. Apa kata Allah dalam Matan Arba'in hadis nomor 30? Innallah farada faraid. Sesungguhnya Allah memfardukan semua yang fardu. Maka jangan kau sia-siakan. Jadi kalau itu difardukan Allah, jangan kita sia-siakan. Kita tanya, tahlilan itu diwajibkan apa enggak? Ya berarti enggak tahlil enggak apa-apa. Ketika Allah membatasi, jangan kau tambah. Tahlil itu dibatasi apa enggak? Berarti boleh lama. Kalau sholat dibatasi apa enggak?
Sholat maghrib dibatasi apa enggak? Dibatasi. Dibatasi. Jadi sesuatu yang dibatasi jangan ditambah. Jelas berarti nggak boleh sholat maghrib ditambah. Itulah bedanya. Ketika Allah mengharamkan, jangan kau lakukan. Apakah tahlil ini diharamkan? Mana ayatnya? Enggak diharamkan, maka boleh. Terus orang berkata, ya udah deal lah itu. Ustaz tahlil kami enggak. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah kami tahlil kau bilang bid'ah. Kita sepakat dalil ini Quran dan hadis. Gitu. Jadi jangan segampangnya kita mengatakan bahwa sesungguhnya tahlilan itu enggak boleh. Jelas? Jelas. Akan tetapi Ustaz, kita lihat orang sekarang berpesta pora di tempat orang meninggal. Kasihan kan kita melihat orang itu harus membuat makanan. Nah, inilah yang saya bilang kepala bocor itu, inilah yang saya bilang. Pertama, penyebutan kata berpesta pora. Cak ungkapkan pengertian pesta itu apa? Senang-senang. Hah? Bersenang-senang kan? Ini orang datang bersenang-senang apa enggak? Berdoa. Jangan wujud manusia yang indah Allah bikin, begitu berpikir bocor. Nah, berpesta pora harus bikin makanan. Macam mana? Tapi makan-makan itu termasuk pesta pora. Jadi kalau misalnya ginilah, di rumah yuk sarapan yuk pesta pora. Saya tanya lah, kalau setiap orang makan pesta pora enggak? Coba definisikan dulu pesta pora itu macam mana? Pesta pora itu ada makan bersama meriah-meriah, dengan segala sesuatu tentukan ininya, lauk pauknya. Kalau makan sekedar begini dia, walaupun dia kami lah. Itulah makanya saya bilang jangan bocor. Kemudian pertanyaan tadi harus menyiapkan, kasihan orang susah harus menyiapkan. Ya. Makanya babnya ini harus kita pisah. Ini Quran mengatakan, ini hadis mengatakan. Makanya tonton video saya itu dari jilid pertama, jilid keempat. Di situ sudah saya jelaskan, Quran mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan sorga yang luasnya begini. Untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Yang takwa yang bagaimana? Di antaranya orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Ketika kita ditimpa musibah termasuk sempit enggak? Ayat ini membolehkan bersedekah. Kalau dia mau sedekah, sedekah. Kalau enggak, ya enggak. Yang memaksa dia siapa? Makanya ditonton video itu jelas. Boleh. Kemudian dari sisi hadis kata Nabi, kau bantu keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far itu sedang sibuk dalam urusannya, dia sedang ditimpa musibah. Artinya lingkungan itu wajib juga dia membantu orang yang ditimpa musibah. Namun di saat dia dibantu tidak terhalang juga baginya kalau ingin bersedekah. Allah meresmikan bolehnya bersedekah dalam keadaan susah. Kalau yang dikasih sedekah nggak mau menerimanya, jadi sedekah nggak? Saya tanya, Pak Tanjung orangnya sedang sempit. Allah nyuruh bersedekah nggak? Nyuruh, udah. Terus Pak Tanjung bersedekah kepada saya nggak mau nerimanya, bersedekah kepada orang lain pun nggak mau nerimanya. Pertanyaannya jadi sedekah nggak kalau nggak ada yang nerimanya? Kalaulah orang yang ketimpa musibah tadi bersedekah makanan dari sisi bab ayat ini tadi, kemudian yang datang nggak mau nerimanya, jadi sedekah nggak? Ya, paham kan? Harus jelas. Udah berapa lama ini? Berapa menit? Ya. Kita lihat Ustaz, bukan hanya semalam, 7 hari, 1000 hari khususnya, itu kan dilarang Ustaz. Yang melarang 7 hari itu siapa? Yang melarang satu malam, malam kedua, malam ketiga, yang melarangnya itu siapa? Saya tunjukkan surat apa, ayat berapa larangannya itu.
Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Larangannya itu siapa? Kata Allah, yang dilarang Nabi tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Nabi kau ambil, yang dilarang Nabi tinggalkan. Yang melarangnya siapa? Ketika Allah menyuruh kita mendoakan orang meninggal, ketika Allah menyuruh kita mendoakan orang meninggal, ya, ada nggak waktunya dari Allah? Tadi udah saya bahas tempatnya. Ini waktunya ada nggak? Kalau Allah nyuruh sholat, ada nggak waktunya? Ada. Kalau Allah nyuruh doa, ada nggak waktunya? Enggak. Hah? Nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada, komplainnya berdasarkan apa? Kita komplain terhadap waktunya itu berdasarkan apa? Paham? Berdasarkan apa kita komplain waktunya itu? Sedangkan Allah tidak memberikan penjelasan waktunya kapan. Malam pertama, Ustaz kenapa malam? Ya udah kau bikin subuh pertama. Kenapa subuh? Ya udah kau bikin zuhur pertama, zuhur kedua. Nggak ada yang larang. Boleh. Kemudian kita tanya, udahlah kau bikinlah malam pertama doakan mayit, malam kedua doakan mayit. Ada kejelasannya. Kalau malam pertama ditolak Tuhan, malam kedua ditolak Tuhan, malam ketiga ditolak Tuhan. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Yang kita sayangkan, begitu fatwa ini dihapus, berapa banyak mayit yang meninggal, ya, orang yang meninggal tidak didoakan oleh orang sekampung, padahal haknya itu ada. Bayangkan fatwa yang mengatakan nggak boleh tahlilan, meninggal lagi tuh terus meninggal. Begitu meninggal, tak ada orang kampung mendoakan. Kenapa? Karena ada ustaz yang memfatwakan nggak boleh. Harusnya dia dapat bantuan dari kaum muslimin. Ternyata tidak boleh. Dan perlu dipahami bahwa malam menuju hari itu disebutkan oleh di dalam kitab Hawilil Fatawi jilid yang kedua halaman 178. Itu sahabat yang melakukannya sampai abad ke-9. Sudah saya sebutkan kitabnya tadi. Kita mau bilang budaya Hindu. Kita bilang itu budaya Hindu. Hindu nuju hari. Sekarang kalau mau dibicara fair ya, kita lihat kemari. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu bagiannya. Saya tanya, Hindu nikah enggak? Nikah. Orang kita nikah enggak? Sama enggak? Sama. Berarti kita Hindu gitu. Ya, Hindu kita. Tidak. Hindu pakai minyak wangi enggak? Kita pakai minyak wangi enggak? Berarti siapa yang pakai minyak wangi sama dengan Hindu gitu. Gara-gara salah memahami hadis. Hindu pertama meninggal, ngumpul nggak orang? Kumpul. Siapa yang ngumpul? Orang Hindu. Orang kita pertama meninggal, ngumpul nggak? Sama nggak? Kita Hindu. Kita Hindu juga gitu. Sama-sama kumpul, Sama-sama ngumpul. tapi bukan sama ini. Pendeta apa? Paulus ya? Pakai gamis nggak? Pakai. Nah, orang-orang sekarang ada nggak pakai gamis? Ada. Sama nggak? Sama. Terus sama Paulus gitu. Karena terpakai hadis tadi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, Hindu malam pertama sampai malam ke-7 dia ngumpul. Ngapain Hindu? Baca Yasin, tahlilan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu Hindu. Beda. Enggak. Beda Ustaz. Terus kita tadi sama nggak? Beda. Coba buka Al-Quran. Ini ayat ke-18. Ini baca ini. Ininya aja. Judulnya. Di
tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amalnya. Terus baca sikit artinya aja. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Nah, bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan. Cak baca ayat 22 ini. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, Dan orang yang sabar karena mengharap. keridhaannya Tuhan. Nah, baca ayatnya. Walladzina sabaru Wallazina sabaru ya ibtigha'a wajhi wajhi rabbihim wa aqamus wa shalah aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqna wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ata. Artinya, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, orangnya sabar mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara secara sembunyi, baik atau sembunyi terang-terangan, ataupun secara terang-terangan. Terus serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Oke, lihat kemari. Mana aku. Mana yang belum diminum? Bawa sini. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi. Sadanari. Ya, satu lagi. Dah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini orang Hindu bikin kalau meninggal ada 7 hari. Yang dipermasalahkan ini harinya apa tahlilnya? Harinya. Hari milik siapa? Hah? Harinya milik Allah. Ya, yang disalahkan, dipermasalahkan apa? Tahlilnya apa harinya? Di sini, ya, harinya yang dimasalahkan. Berarti tahlilnya tidak, kan? Oke. Dah. Orang Hindu kalau meninggal dia pakai nujuh hari. Harus kita ketahui ini harinya ini milik Allah, bukan milik Hindu. Milik Allah. Di hari pertama Hindu bikin apa? Acara Hindu. Dibenarkan oleh Islam nggak? Ya. Berarti salah nggak? Salah. Sayiat nggak? Sayiat, kejahatan. Hari kedua jahat juga. Hari ketiga jahat juga, karena tidak dibenarkan oleh agama. Sampai 7 hari. Ini perlu ditolak nggak? Perlu. Yang ditolak harinya apa acaranya? Bukan harinya, kan? Ayat tadi bilang apa? Orang-orang yang menolak kejahatan. Nah, ini jahat nggak? Jahat. Ditolak dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, ambil harinya, karena ini harinya milik kita, isi kebaikan, isinya tahlil, bukan acara Hindu lagi. Ini gelas isinya apa? Tua. Ya. Yang salah gelasnya apa? Tuanya. Tuanya. Lalu tua dibuang, isi air putih. Betul nggak? Isi air putih. Nah, ini kira-kira ini yang dibuang tuanya kah atau sama gelasnya? Dua-duanya. Ada nggak? Dua-duanya, ya kan? Dua-duanya. Nah, buang tuanya. Kenapa? Buang gelasnya. Kenapa? Karena sudah kena tua. Ya udah. Terus meja tuanya buang juga. Iya. Warung tuanya Buang. tanahnya. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Dah, di sini tadi ini misalnya entah apalah. Saya nggak ngerti agama Hindu itu apa yang bilangnya. Nah, misalnya ngomongnya entah apa-apalah begini ngomongnya. Nah, ini jahat nggak? Tolak dengan kebaikan. Isi tahlil. Isi lagi 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 tahlil. Siapa yang bilang? Al-Quran. Inilah Wali Songo datang. Ibaratnya ada kereta, sepeda motor, saya tinggalkan,
sepeda motor untuk ngaji. Saya tinggalkan kepada Pak Tanjung. Datang Pak Tanjung, bawanya tua. Marah bapak ini. Diambilnya kereta tadi, tuanya buangkan. Paham kan? Istilahnya paham nggak? Ini tadi diisi yang antara Hindu, ditukar oleh Wali Songo menjadi tahlil, doa, yasin dan sebagainya. Yang mau dikomplainkan apanya? Tempatnya. Yang mau dikomplainkan ada ketika Allah menyuruh berdoa dijelaskan tempatnya? Enggak. Ada ketika Allah menyuruh berdoa dijelaskan waktunya? Tidak. Terus apa kaitan kita mengatakan begini? Agama kan udah sempurna, masa Rasulullah kan? Masa Rasulullah ya kan tidak dicontohkannya yang seperti ini. Itulah gunanya Islam ini harus berdalil, bukan hanya perbuatan Nabi, tapi dalil kita itu Quran satu, hadis satu. Nah hadis ini ada perbuatan Nabi, ada perkataan Nabi. Ya, ini aja yang kita ambil. Bukan harus dibuat Nabi, tapi Nabi ngomongkan. Jelas? Kami nggak buat untuk tahlilan tersebut, kan boleh-boleh saja, Ustaz. Nggak buat? Nggak buat. Kau nggak sholat, urusannya sama saya apa? Kau nggak bikin, urusannya sama saya apa? Yang menjadi urusannya sama saya ketika kau bilang tahlil ini nggak boleh, kau nggak bikin bukan urusan. Kau nggak bikin, ya nggak masalah. Nah, misalnya lah tadi kau hidup zaman Nabi, ini kau hidup zaman Nabi, dah. Ini keluarga Ja'far tadi sedang duka. Apa kata Nabi? Masakkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Lalu nggak kau masakkan, kan gitu? Macam mana? Ya itu urusanmu. Begitu Allah mengatakan wallazina yunfiquna fisyarra wa dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya pada keadaan lapang dan sempit. Nah, mungkin kau bikin, ya kau bikin itu urusanmu dengan Allah. Tapi Allah bilang itu boleh. Boleh kau bersedekah. Kalau sedekahmu nggak ada yang nerima, jadi sedekah nggak? Tidak. Ini masalahnya. Makanya agama ini jangan kita pasang dari satu contoh dari Nabi aja. Kalau memang boleh, pernah Nabi bikin. Jangan begitu masalahnya. Pengambilan dalilnya dari mana? Gitu loh. Paham kan? Paham, Ustaz. Ada lagi yang bilang begini. Nah, man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang telah mengada-ngada dalam urusan kami ini yang tidak ada darinya ditolak. Hadis itu memang sahih. Siapa yang mengada-ngada? Siapa yang mengada-ngada pada man ahdasa fi amrina, dalam urusan kami ini yang enggak ada darinya ditolak. Saya nanya, kita bikin tahlil, ya, mengada-ngada enggak? Mengada-ngada. Dalam urusan kami enggak? Kita bikin tahlil, mengada-ngada enggak? Ada. Yang jelas ngomong, mengada-ngada enggak? Mengada-ngada. Mengada-ngada. Oke, mengada-ngada. Hadis belum selesai. Dalam urusan agama enggak? Urusan agama. Yang ada darinya atau yang tidak ada darinya? Karena kata Nabi yang enggak ada darinya ditolak. Saya tanya, tahlil itu baca istighfar, ada nggak dari agama? Ada. Berarti nggak ditolak. Baca yasin, ada nggak dari agama? Ada. Tapi begini Ustaz, kita kan disuruh baca Quran, bukan baca yasin. Saya tanya, yasin Quran nggak? Baca yasin, ada nggak dari agama? Terus la ilaha illallah, ada nggak dari agama? Ya Allah ampunkan aku, ampunkanlah mayit ini, ada nggak dari agama? Berarti ahdas yang ma minhu diterima, yang nggak diterima ahdas yang ma laisa minhu. Kemudian datang Ustaz ngomong, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin rahimakumullah, tahlilan itu tidak boleh, haram hukumnya.
saya tanya, ini yang dibilang haram tadi masalah agama nggak? Agama. Dah, haram hukumnya nggak boleh. Nggak bolehnya itu di ayat mana? Ayat surat keberapa? Nggak ada, berarti bukan dari Quran. Di hadis surat siapa bilangkan nggak bolehnya tadi? Nggak ada, berarti bukan dari Nabi. Mengada-ngada nggak Ustaz ini? Ini yang ditolak. Paham? Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak. Ini halnya Bali Maksum, cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi, bolot lagi. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa usuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah, sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu, karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair, kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayyaqa bainahuma ma la yang bagi wuqu'uhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak, ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa, Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah.
Meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hashim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren dah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbak Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andekan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan mutaba'ah, sunnat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunnat ila yaumil kiamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil kiamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil kiamah. Bagi yang tidak mensunatkan monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif. Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga enggak usah nantang debat sama mukhalif karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi beliau minta ijazah Mbah Mun tadi, minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya, semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerane sering disalahpahami, apa meneh kowe kata-kata. Jadi makanya kalau ada orang bully beda paham itu biasa. Kata Allah hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan, yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak, padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang, itu saja tidak saya lakukan. Apa mereka terima Nabi? Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau, karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarran min saati rahmatillah. Jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau terbanter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah.
modal guyu ya ora gelem men merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikal falyatub robban siwa iwal yakhruj min tahti ardi wasama. Silahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya dari bumi saya. Daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae guyu-guyu wae sementing aja dhewean apa guyu wis ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan tahlil dalam bahasa fikih adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Dalam bahasa syariat adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Membaca Al-Quran, ada zikir, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal dunia. Ini perbedaan ulama dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Tapi dijelaskan oleh muridnya tidak nyampe kalau tidak dialamatkan. Kesimpulannya akan menjadi sepakat bahwasanya menghadiahkan pahala adalah bukan sesuatu yang batil. Hanya permasalahan nyampe atau tidak nyampe. Bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi tahlilan itu yang menghadiahkan pahala. Perbedaan antara ulama bukan bid'ah dan bukan bid'ah, akan tapi nyampe atau tidak nyampe. Tapi dilapangkan menjadi bid'ah dan tidak bid'ah. Ini adalah permasalahan yang bahaya sekali ini. Bukan bid'ah dikatakan bid'ah. Baik. Kemudian adapun caranya bebas. Orang bisa membuat cara masing-masing. Selama ini kebaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu kemudian surat Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, amanar rasul. Ya hadiahkan untuk meninggal dunia sah. Kalau Anda pengen satu Quran hatam boleh. Intinya amal baik lalu kita hadiahkan pada orang meninggal dunia. Selesai. Hadirinya pun bebas. Hari ini enggak ada harinya orang Hindu, hari orang tidak ada. Hari tanggal pertama hari kita juga. Hari ketiga hari kita punya. Kemudian kok ada kesamaan dengan orang Hindu? Tidak semua kesamaan itu meniru kok. Semua kesamaan bukan berarti meniru. Kita dalam hitungan hari-hari kita ada maknanya kok. 3 hari kita perlu witir 1, 3, 7 itu ada makna. Kalau masalah hari ada tidak semerta-merta kita niru orang Hindu. Bisa saja itu masalah adat kebiasaan. 40 hari Sayyidina Musa adalah 40 hari di saat itu. Kisah Sayyidina 40 hari. Jadi masalah hari itu semua milik kita. Adapun tuduhan bahwa orang tahlilan itu niru orang Hindu, karena di Indonesia dulu masalah Hindu, kita di Hadramut sana juga ada orang hari 3 hari nggak pernah kenal Hindu di sana. Jadi jangan langsung dihubungkan mentang-mentang ada kesamaan. Tidak semua kesamaan itu saling meniru, tidak. Kemudian yang jelas manfaatnya adalah tradisi itu adat. Jadi masalah hari 3, 7 kemudian 40, 100 itu kebiasaan. Jadi untuk silaturahmi lagi itu nggak usah pakai undangan. Jadi langsung hari ketiga. Kalau Anda nggak mau hari ketiga, lah ini kadang-kadang orang mempermasalahkan ini sebetulnya ini kebetulan kita menulis masalah ihda'us thawab tahlil bisa dibaca dan bisa disebar bahwasanya orang-orang yang hanya ingin mencari kesalahan setelah didatangkan hujah menghadiahkan pahala itu benar lalu bukan itu permasalahannya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kenapa kayak hitungan 1, 3, 7? Oh, permasalahan itu baik. Kalau saya rubah menjadi 1, 16, 20 mau kamu ikut? Ya nggak mau dia, permasalahannya dia tuh pengen mencari kesalahan memang. Hati busuk, nggak boleh begitu tuh. Coba yang mengingkari hari 1, 3, dan 7 mau enggak kalau kita ganti 1, 4, dan 8? Ikut enggak dia? Ini bukan urusan hari, urusan kebencian. Kita enggak pernah, saya enggak pernah belajar ilmu Hindu dan sebagainya, kita enggak pernah ini. Hanya kebiasaan di kampung kita. Ada sebagian tempat hanya sampai 3 hari, enggak sampai 7 hari. Ada yang 1 hari cukup, enggak ada masalah kok. Jadi ya. Jadi jangan ada hubungan gitu. Jadi nggak ada itu. Kalau katanya meniru orang Hindu, kalau meniru hari selain hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apalagi hari yang bisa kita ikuti nanti? Yang jelas kita tidak meniru mereka. Mereka kan juga membuat sajian-sajian. Mereka sajen, kita adalah hidangan makanan sedekah. Bukan sajen, bukan, kita sedekah, selesai sedekah pada orang yang saudara sanak kerabat. Oh, ini masalahnya memberi makan ke orang lain. Kan itu kan Nabi menyuruh ngasih makan, bukan kita makan di sana. Itu kisah Sayyidina Ja'far mah nggak mampu, dan itu adalah bukan larangan, itu perintah bagi tetangga untuk membuat masakan bagi yang keluarga meninggal dunia. Bukan larangan membuat makan. Dari mana jadi rubah larangan? Coba perhatikan. Isna'u li ali Ja'far at-ta'am, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sayyidina Ja'far fakir keluarganya. Dibuatkan makanan, dikirim ke rumahnya biar senang di hari itu karena berduka.
Ini perintah tetangga untuk memperhatikan, bukan larangan orang yang punya rumah buat makanan. Kenapa jadi berubah semuanya? Kalau ada orang tidak tahlilan, insya Allah diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kenapa menjadikan tahlilan bid'ah, mencaci dan sebagainya? Ada apa itu semuanya? Dihubung-hubungkan dengan orang Yahudi semua, ya orang Hindu, Buddha. Aduh, Masya Allah. Kok gampang banget kita menyamakan orang dengan orang-orang Hindu? Kita bahas dengan rinci, coba yang pengen tahu detailnya bahas itu. Kita bahas tentang apa itu masalah ida'us thawab, berkumpul membuat makanan, masalah 3 hari, kemudian ada beberapa hal itu ada. Kita terangkan. Semoga Allah melembutkan hati kita agar kita tidak mudah mencaci siapapun, merendahkan siapapun, dan semoga Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sebagai kebenaran untuk kita ikuti, dan kebatilan sebagai kebatilan untuk kita tinggalkan. Wallah. Baik, konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama saleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib, ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang, daerahnya Semarang ke arah Demak, ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Taib, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan, kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya, kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh, ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan, ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan diisi dengan kalimat la ilaha illallah, cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok, baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar, miras santika di zaman Nabi. Jadi khamar, ya, khamar minuman keras saat dilarang di zaman Nabi, itu 4 ayat dari An-Nahl, kemudian Al-Baqarah 219, posisi paling kiri sebelah bawah, menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur, dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu terasa manfaatnya ada sedikit, tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja terasa rasanya enak, tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa itu. Itsmuhuma kabirun, ya. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Pelarangan belum muncul. Maka tiba-tiba ada orang yang biasa minum, tiba-tiba mimpin sholat, jadi imam. Jadi sebelum sholat minum dulu, begitu sholat mimpin baca al-kafirun, nggak selesai. Ya al-kafirun, la abudu ma ta'budun, nggak beres-beres di situ. Maka diadukan, turun kemudian An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan dekat-dekat ke sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nggak diturunkan langsung aja satu ayat yang mengharamkan kemudian khamar ini? Setelah masa berlalu, turunlah Al-Maidah ayat 90 itu. Innamal khamru wal maisir wal azlamu dan seterusnya. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Ini semua perbuatan-perbuatan setan, sangat berbahaya, tinggalkan semua itu. Maka turunlah seketika kemudian perintah larangan untuk minum khamr dan turunan perbuatan sejenisnya. Kapan itu turun? Setelah beberapa masa. Ditanya pada Sayyidah Aisyah, ya, setelah Nabi wafat, kenapa ayat khamr nggak langsung diturunkan?
Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa lekatnya dengan itu, jadi candu dalam kehidupan, makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini, jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena pandangan mengenai tahlil dan kenduri arwah dikatakan tidak syar'i oleh mazhab Syafi'i. Kenduri arwah untuk orang lain. Isi kenduri arwah itu apa? Apa isi kenduri arwah itu? 5. Yang pertama doa, yang kedua makan, yang ketiga tazkirah, yang keempat silaturahim, yang kelima ikut susah menengok orang lain susah. Nah, 5 perkara ni ada tak dalam Islam? Pertama doa. Sampaikah doa kita untuk orang mati? Sampai. Kalau tak sampai doa untuk orang mati, takkan diajarkan Nabi salam kepada Aisyah. Aisyah, bila engkau lalu di perkuburan, ucapkanlah salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Itu salam kita ucap di kubur. Maka salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawaban. Salam pertama wajib dijawab, salam saya pertama kali tadi. Salam kedua, salam imam nanti sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tak usah kita jawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin dengar jawabannya. Itulah doa untuk orang mati. Assalamualaikum ya alal kubur. Kalau tak sampai doa, kalau dia jawab kita mati. Nah, yang kedua ayat Quran. Sampai tak bacaan Quran tu untuk orang mati? Sampailah. Apa kata Imam Nawawi? Pelepah korma fasyaqahu nisfain, dia cucukkan di kubur sampai tasbih. Pelepah korma ni bertasbih, tasbihnya sampai untuk orang mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman? Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, berpesan, bila aku mati nanti, bacakan pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bahagian kaki ujung Al-Baqarah. Tengok kitab Ar-Ruh. Yang menulis kitab Ar-Ruh ni siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab mengatakan bacaan Quran untuk orang mati sampai. Ada ustaz dia tak nak pakai dalil-dalil, dia baca, dia ajak jamaah ramai-ramai baca Fatihah untuk almarhum fulan, Al-Fatihah. Lepas tu dia tanya, balik tak? Tak balik. Sampailah tu. Kalau tak balik lagi sampai. 3. Makan. Sampai tak sedekah itu. Ketika Ja'far mati, meninggal dunia, kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Dulu orang-orang Melayu bila ada orang meninggal, dia datang bawa beras, dia datang bawa air, dia datang bawa gula. Supaya apa? Supaya orang yang kemalangan ni tak susah kita bawa makanan. Tapi kalau ada dia kaya, dia buatkan makanan, maka dia berkata, puan-tuan, datuk datin, ini bukanlah harta
pinjaman. Ini bukan pula punya fakir miskin, ini kami sebagai anaknya yang kaya ingin bersedekah. Bolehkah? Sampaikah? Saat ya Rasulullah, ummi matat, makku mati, afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak sedekah ni? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, membagi air minum. Sedang air minum sampai, apa lagi sempodeh baung. Empat, apa lagi empat? Ada tazkirah malam itu. Bagilah tazkirah supaya orang tu sabar, sebab manakala datang as-sadmatul ula, pukulan kematian, susah hati, risau, maka diajak dia watawasau bil haq watawasau bisab. Yang terakhir, yang kelima, ikut susah. Datang kita itu pun ikut menyenangkan hati dia. Apa kata anak-anak almarhum? Alhamdulillah, dulu kami sangka ayah kami ini punya kawan sahabat waktu hidup sahaja, ternyata selepas mati pun rupanya datang juga Ustaz Somad.